Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Omedetou gozaimasu. Ya. Selamat buat kalian berdua sudah lolos jobnya penempatannya di mana? Di Osaka. Osaka gue. Tempatnya di Kagoshima. Kagoshima. Rasa yang bicar ya. Tergantung amal dan perbuatan ya Jar ya. Kembali lagi di desa. Oke. Yang ngesakno lah Jar kan omahe gunung. Ya, gunung perbatasan Ponorogo karo Magetan. Jadi iki kayak ning ngene Osaka, ben roh kota lah, sepil kota sithik kaya apa ben gak urip nang pelosok wae. Sama aja sih. Kowe nang gunung. Ya enggak lah, Lampung kan ya kayak gitu lah. Ya kan berarti kan desa Ajar kuwi. Ajar nang kota tak kok pirang menit. Ya aduh boleh kan Jar. 30 menit nang kota. Dalane dik ngene kuwi. Iya toh? Oke. Lanjut lah ya. Lanjut perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jerdik Sasmito. Saya berasal dari Magetan Selatan. Magetan Selatan. Tepatnya di Lewean. Lembean. Ke sekolah berapa menit Jar? 40 sampai 45. 40. Kalau cepet. Nek cepet, nek nyantai. Mungkin nyampe 50. 50 menit sampai ya. Lumayan lah. Jauh ya, Ajar ini bentino PP wi. Sampai kuru awake ngono ya. Kurun dalan kena keterak angin. Dagingmu keterak angin. Oke, bagus. Oke, perkenalkan nama saya Bagus Putra Satria, biasa dipanggil Putra dan asal saya dari Lampung. Lampungnya mana? Lampungnya Lampung Timur, tepatnya di Waijepara. Waijepara. Ya. Bukan iki ya, apa jenenge? Tulang bawang kowe. Bukan, masih jauh itu sih. Masih jauh itu. Jauh, 3 jaman dari tempat saya. Oh, Waijepara. Oke. Tahu LPK MGM dulu dari mana kalian? Saya dari teman. Soalnya satu kerjaan dulu. Diajak bareng tapi seangkatan. Enggak. Yang Randy itu angkatan 28. Saya angkatan 30. Oke. Putra? Kalau saya dari kakak ipar saya. Dulu pernah mengikuti di sini, insya Allah di angkatan 20. Angkatan 20. Dulu lulusan SMK mana kalian? Saya SMKN 1 Bendo. Bendo. Jurusan? TKR. Kalau saya di SMK 2 YPI. YPI. Iya, Yayasan Oh, Islam. iya. Terus? Saya di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Bisnis apa? Bisnis daring dan pemasaran. Oh, bisnis daring Iya. dan pemasaran. Pantes ya opo nek bagus sih cara omongannya ki lunyu. Nah. Iya, itu dibuktikan pada saat kemarin waktu LPK itu ada job fair. Job fair di Ngawi itu yang nyeplos saya sih aku wis bagus saya lah karo sapa ngono, karo Torik. Terus ceweknya ada kan 3 itu. Ya sensi bilang itu, yo bagus lambene koyo sales ya. Wadah, ora dikongkon apa-apa promosi rono ini. Toriknya malah meneng Toriknya jare. Ya. Tarik entek jajan. Oh ternyata sekolahmu ya bisnis marketing ngono kuwi sales memang ya. Negosiasi wedok dinego kabeh. Negosiasi. Bedo gelas bedo. Digoleki sing paling. Oh alah yo. Ternyata nyen sekolahe. Dek iki yo lanjut lagi ya. Kalian selama berapa bulan di sini? 6 bulan. 6 bulan. Bagus juga sama ya, 6 bulan ya. 6 bulan di sini gagal berapa kali? Gagal 2 kali. Yang ketiga lolos. Alhamdulillah. Putra? Untuk saya sama, gagal 3 kali, yang ketiganya lolos. Gagal 2 kali, yang ketiganya lolos. Baru dibahas apa sales pinter Bambeti mau bingung bare. Oke, 3 kali, yang kedua gagal, yang ketiga lolos. Jobnya apa aja dulu? Saya dulu juga pelapisan logam juga, itu yang pertama. Nah, yang kedua jobnya Toso pencetakan. Yang ketiga pelapisan logam lagi. Alhamdulillah lolos. Oke, singko Megi lolos ya akhirnya. Putra? Kalau saya yang pertama di bagian AC mobil, perakitan AC mobil itu gagal. Dan yang kedua di bagian konstruksi,
Apa konstruksi eskavator. Di situ juga gagal. Okay. Dan yang ketiganya di pengolahan makanan alhamdulillah bisa lolos. Lolos ya. Bagus itu, bagus di si awalnya ora gelem kuwi, enggak mau itu. Tak tawari. Gus melu PMI aja. Kapan Sensei? Sawen ku Sensei. Kan memang kan waktu itu turun TO jobnya itu kalau nggak salah Desember ya. Desember awal. Sedangkan mindset itu Februari Arab awal. Jadi pikirnya bagus sih lah 2 bulannya sawemen iki aja. Kok ndang pengen nge-job sing lain ae lah. Tapi mbok kayak terus dipaksa kayak gitu ya. Ya, Sebelum Agus, ada mau dan ya soalnya kita juga nggak tahu mumpung enak job maksudnya ya job lumayan enak lah kan gitu toh. Terus ya cuman memang taruhannya ya semua ada yang perlu dipertaruhkan kan ya, nunggu lama tiba-tiba gagal. Ya kadang ya rada nyesel juga, atau ini oke, ACC ini sih ternyata selang beberapa hari turun job meneh di PM atau pabrik apa, sedangkan mindsetnya di bulan Januari misalnya, Januari awal kan kadang ya nyesel, aduh padahal dia nggak tahu itu rezekinya itu di job yang mana ya kan. Iya. Jadi saran sih sebenarnya, saran sih biasanya memang ya kabeh di, soalnya kabeh kan ngelis dewe-dewe kurang berapa orang terus. Oke. Terus gimana perasaanmu selama ini? Terus lolos job ini Ajar dengan banyak kekurangannya, lolos bagus, meninggalkan apa jenenge ditinggal nih ya, bagus ya. Piye perasaanmu itu job ini gimana? Alhamdulillah senang sekali. Ketemu Resi Dejo. Iya. Ya gimana ya, Ajar BB-nya sangat kurang ya, berapa Jar? 42 aja. 42, tinggi badan 161. 161 kurang 10 kilo minimal harusnya itu 40 50 lah, 50 ke atas lah sedikit gitu. Makanya kan kemarin sempat ragu gitu. Ya harusnya kamu bisa memberikan kepercayaan itu lah, usaha tuku susu itulah. Susu apa kayak bagus nyusu apa tak kok. Nyusu bagus. Enggak aja. Enggak. Yang penting makannya yang banyak. Nah, kowe kurang nafsu mangan kayak Jar. Makan sih, tapi Sehari berapa kali? 3. Sego karo lauke. Iya. Lauknya random sih. Kan masakan ibu ya. Ya minimal saiki iki karbonnya agak dikurangi, proteinnya rada oke, tapi harus diimbangi dengan olahraga. Nek mangan protein tok gatelen tanpa olahraga, iya, aku pernah kok gitu. Mangan protein oke, tapi gak olahraga, akhirnya apa? Ngono kae. Alergi ngono wae. Terus apa iki? Kaya pokoknya alergi lah, gatel-gatel ngono kae malahan. Kene niate pengen lemu malah gatelen, akhirnya gak mangan iku ya gak metu. Soalnya ya gak olahraga juga sih. Oke, selama kalian di sini apa sih kesannya dari awal masuk mungkin? Kesannya mungkin ya disiplin ya, sama tidurnya di sini juga bagus. Jadi nanti depannya untuk di apa yang kamu dapatkan di LPKM GM dan sebelumnya kamu memang nggak punya itulah, ada peningkatan lah kiranya setelah masuk. Ternyata di LPKM GM aku tambah ngerti gini gila mungkin lebih ke disiplin sih, soalnya di rumah kan juga freelance kayak gitu. Jadi untuk waktu itu apa namanya nggak terlalu tepat gitu juga sih, soalnya kan freelance. Nah, di sini kan diajari selalu tepat waktu, main IMAS, main IMAS. Di sini lebih disiplin juga, alhamdulillah. Dari situ bisa diambil hikmahnya juga di sini. Tapi ku dirasakan sama keluargamu kak? Iya, sangat dirasakan. Masa? Iya, soalnya dulu bangun itu setelah sholat subuh itu tidur lagi. Nah kemudian bangunnya ya agak siang. Kalau ini setelah bangun subuh bangun sampai siang. Ngapain?
Ya. Ngopo? Setelah sholat subuh ngapain? Setelah sholat subuh ya mungkin siap-siap. Oh ya. Siap-siap terus apa namanya? Belajar meneh, buka-buka ngono kuwi. Ya, itu yang dirasakan keluarga lah ibaratnya ya. Iki wis gak turun arek wis untung iki sekolah iki ngono iki ya. Bagus ya, Pak. Kesan saya ya dari awal masuk di LPK MGM yang jelas di MGM juga tidak belajar yang seperti biasanya. Jadi di MGM itu difokuskan untuk belajar bahasa Jepang dan dari awal juga belum tahu, masih awam lah apa tuh bahasa Jepang tuh bagaimana, ada beberapa macam bentuknya, dan di situ di awal masuk ya kayak kembali kecil lagi, kembali seperti bayi lagi ya, belum bisa ngomong bahasa Jepang, belum bisa apapun, belajar satu demi satu huruf, dan ya alhamdulillah bisa bertahan sampai saat ini ya. Senang lah mendapatkan pengalaman baru di bidang yang baru. Terus LPK, kalau di LPK seperti apa? Kamu kan hidupnya kan di LPK. Kalau di LPK Di ya asrama. menurut saya banyak orang-orang yang di situ ya berbeda di dalam sifatnya, dan di sini juga ya saya mungkin diberikan amanah oleh LPK, disuruh mengurus di asrama ya. Di situ banyaklah pelajarannya, mungkin dari kita mengenali semua orang tuh beda-beda orangnya, dan di asrama kita harus bisa bersatu lah. Bagaimana caranya satu asrama itu harus bisa melengkapi satu sama lain, dan itu juga bisa membuat kedepannya lebih baik lagi lah untuk pengalaman. Mungkin ketika bekerja di Jepang bertemu dengan orang baru dan kita bisa memahami sifat-sifatnya ya, mungkin kita lama kelamaan bisa terbiasa, dan itu juga termasuk hal yang baik. Menyenangkan lah bisa bertemu dengan orang-orang yang bukan hanya dari Lampung saja. Ada dari Kalimantan juga, ada yang dari Riau, Palembang, dan ada yang dari Ngawi juga, banyak lah. Lenggean ya. Satu kelas ya, satu kelas. Ya, satu kelas sih. Satu kelas. Beda job ya. Ya, kita job satu kelas. Osaka Dan Kagoshima. Tokyo Inaka. Ya mau tergantung amal dan perbuatan. Ya intinya seperti itulah ya. Ya semua intinya semua yang sudah terjadi ini memang ya kamu sadar nggak sadar, sebenarnya kalau kamu benar-benar mentelaah, ibaratnya mau kamu pahami betul-betul kehidupan sehari-hari kita ini pasti ada arah tujuannya. Kenapa sih aku harus gini? Kenapa aku kok dicoba seperti ini sih? Kamu harus yakin itu suatu saat pasti ada suatu hal yang besar ini. Cobaanmu berat, berarti wah paling di depan ada suatu hal yang besar yang nunggu aku nih. Soalnya aku wis disiapne dengan keadaan yang bener-bener ibaratnya berat ki. Misal mungkin ajar ya, paling hidupmu ini dipenuhi dengan kepesimisan kecuali masalah materi lah ya, materi bahasa Jepang mungkin oke lah iso dikatakan bisa lah karena naik terus kan ya. Bagus kan pernah tinggal kelas sekali. Tapi saya kan ya wis nulis Irfan Sensei ngeri ya. Ya, misal, tapi kan kamu banyak ya pertimbangan, paling kamu pesimis di aduh aku minus lah. Aku di berat badanku sing kaya ngene lah. Banyak yang pertimbangan. Bagus kan gak mikir we aku awal gede dhuwur wis saiki belajar ya ora goblok-goblok nemen iso. Mate wong iso ora sing agak terlalu pinter ya ora bodoh, standar wae lah iso. Cara bagus ya kemaki. Cara wong kemaki mesti enggak ada yang perlu dikhawatirkan kayak iki ngono. Tapi kalau kamu kan banyak khawatiran ini dan sampai akhirnya sekarang dijawab, akhirnya lolos di job ini kan gitu. Soalnya ada nilai plusnya itu tadi Jan. Nek kowe minus kabeh ya ora mungkin kamu bisa diambil juga. Wes kuru minus on ya misalnya aneh cara bagus misalnya bagus gede dhuwur tapi saono-one bagus tetap bisa dipilih ning kimba kayak opo kayak soalnya gede dhuwur cara dimanfaatnya tenagane lah. Nah kowe opo dimanfaatne kan ngono. Oke, terima kasih banyak ya intinya atas kerjasamanya di sini.
sudah mau percaya ke LPKM UGM juga untuk mengantarkan cita-cita kalian ke Jepang ya. Karena ya itu tadi, yang penting sebenarnya ya yakin aja, apa yang telah kalian ambil yakin selesaikan, jangan sampai kebanyakan pilihan. Kadang ada beberapa anak itu sesuatu yang sudah dicoba untuk melangkah sudah di sini, mencoba untuk karena ada iming-iming yang lain mungkin ya. Kadang ada lah ibaratnya LPK atau apa, LPK yang kayak ibaratnya ngasih janji-janji manis lah ibaratnya. Udah sini aja, jawabnya ini kan ada juga yang seperti itu. Akhirnya terpengaruh padahal ini buang-buang duit uang lagi itu. Ya kalau satu desa lebih dekat lah oke itu. Karena memangkas biaya mungkin pengeluaran di sini kan gitu tuh, bisa PP wajar misalnya, so PP lah dan lain sebagainya. Tapi ya udah tambah jauh, di sana juga harus ngekos misalnya, atau kalau ada asrama di sana biaya makannya mahal dan lain sebagainya, masih bayar lagi. Apa yang jadi pertimbangan? Bingung ya. Karena hanya janji manis kan kasihan, sebenarnya itu kasihan. Kita nggak ngelarang, itu mau cabut berkas mau pindah terserah. Cuman kita dalam hati kasihan, ngapain ya mereka itu? Tinggal nunggu, kecuali di sini nggak ada job, ya. Ini kan job ya, umbruan, ibaratnya. Sampai nggak ada yang ngelis lah, sampai ditarik indang cici. Ya. Kecuali memang LPK nggak ada job, pindah hoi wajar, wajib pindah ibaratnya. Yang ke LPK yang lebih banyak. Terus apa lagi ya? Makasih semangat mungkin ya ke teman-temanmu. Ya. Untuk angkatan 30C sama Sopir ini mungkin yang masih saat ini belum dapat job, tetap semangat. Nanti di suatu hari pasti juga temu titik terang juga. Selamat berjumpa di Jepang. Terus untuk dari saya khususnya sama untuk angkatan 30 dan angkatan PG Kuruasu mungkin ya, tetap semangat yang belum dapat job. Jangan lupa proses setiap manusia itu berbeda-beda, ada yang di situ lama dan ada yang di situ sebentar, dan poin pentingnya dan yang paling utama itu kita sebagai manusia itu pasti akan mendapatkan keberhasilannya, tinggal kita itu beda di dalam waktunya. Hanya sabar dan sabar, insya Allah ya lama-lama kalian juga bisa untuk menyusul. Semangat terus buat teman saya. Oke. Oh iya, ini kasih tips lolos Mensetsu nih, apa nih dari Ajar? Yang pertama sih mungkin jangan grogi, itu kunci pertamanya, jangan grogi. Sebisanya jangan grogi. Nah, piye carane bisa grogi, piye carane? Jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Mikir yang positif, pasti di situ perasaan juga menjadi senang juga. Jadi diri sendiri pun kesugesti dengan sendirinya bahwa saya bisa. Nah yang kedua itu bahasa sih, bahasa. Ya, ketika menguasai bahasa, nanti kedepannya juga ketika ditanya di interview itu bisa mentranslatekan dan juga bisa menjawab dengan baik. Nah, kemudian dalamnya apa jobmu itu. Jadi kalau misal jobmu di bidang manufaktur pengolahan makanan, nah itu kalian cari tahu. Nah di situ pekerjaan itu deskripsinya bagaimana. Nah, nanti jika ditanya kalian bisa menjawab dengan cepat dan tepat juga, seperti itu. Jadi kau upuk ya, ya. Semuanya dipersiapkan dengan matang memang. Kalau bagus? Kalau mungkin dari saya yang pertama ya mungkin dari postur tubuh ketika Mensetsu ya harus tegak, sikapnya postur tubuh ya Ajar sikap tubuhnya harus tegak ya, jangan sampai membungkuk, dan selanjutnya mungkin harus harus senyum. Jadi harus senyum terus hingga ya selama Mensetsu itu jangan sampai ada yang perengat-perut, walaupun di luar mungkin masih ada cobaan, ada masalah, ya harus profesional lah. Ketika Mensetsu harus tetap ya, senyum. Yang paling utama senyum. Yang diberitahu oleh Ajar tadi ya sama. Mungkin dari segi materi juga dipersiapkan.
job yang kalian ikuti itu harus dicari tahu. Mungkin kalau saya di job pengolahan makanan di bagian ikan kering ya, cari tahu di TikTok bisa, di YouTube bisa, di sosial media juga bisa. Job itu yang paling penting itu apa, di perusahaan itu seperti apa. Jadi kalau sudah tahu seperti itu macam-macamnya dan kelebihannya di perusahaan ya, kalian nanti bisa untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ataupun bisa membuat materi yang bagus sehingga para HRD atau para sajo itu bisa menerima kalian lah intinya. Materi, terus sikap tubuhnya, senyum, kemudian ya juga bahasa juga penting, dan nilai plusnya ketika kalian di situ ya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan interview dari HRD atau dari sajonya, kalian jawab dengan bahasa Jepang ya bisa mendapatkan nilai plus dan menjadi poin yang bagus untuk bisa diluluskan job. Itu saja sih. Oke, terima kasih banyak ya atas tips and triknya ya. Ini mungkin berguna bagi teman-teman kalian ataupun bahkan kohai-kohai kalian ya. Ya intinya ya itu memang persiapan yang matang. Jadi ketika kita lolos sih ya merasakan dampak hasil dari jeripayah kita. Beda karo sing gak enak persiapan tapi ujug-ujug lolos ki. Kuwi enggak ada vibe koyo merasa aku usaha wis keras akhirnya lolos, kan itu nggak ada itu. Mereka perasaan orang yang sungguh-sungguh sama yang enggak sungguh-sungguh dalam persiapan materi beda rasanya. Oke, yang intinya terima kasih banyak, semoga nanti di SO diberi kelancaran, kemudahan sampai dapat COE turun dan bisa berangkat ke Jepang dengan sehat dan selamat ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.